Yaudah saya kasih Pak Wibowo dulu ya. Iya, iya. Kasihin ya. Oke, Pak. Bosan. Main sendiri terus. Halo, Non Safa. Non Safa, tadi mamanya Non Safa bilang sama Om Bas, katanya mamanya Non Safa mau pulang dulu ke rumah, mau ambil baju ganti. Jadi Non Safa main dulu ya sama Om Bas ya. Om, boleh minta tolong nggak? Om, tolong beresin mainan ini, Om. Loh, kenapa mainannya diberesin? Non Safa udah nggak mau main lagi emangnya? Bosan. Safa bosan di rumah sakit, Om. Safa pengen ikut mama pulang, Om. Kan Non Safa belum sembuh. Nanti aja kalau Non Safa sudah sembuh, baru boleh pulang dari rumah sakit. Sekarang ini aja, nonton TV. Ya, nonton TV. Non Safa suka nonton apa? Enggak. Safa kangen Papa. Biasanya Papa dongengin Safa. Tapi sekarang Papa sibuk terus. Jadi jarang bisa temenin Safa. Oh, aduh, Om Basnya nggak bisa dongengin. Om Bas nggak tahu cerita-cerita gitu. Apa ya? Oh, Om Bas bisa main sulap. Non Safa mau lihat sulap nggak? Mau, Om. Oke. Sebentar. Nih, ini namanya koin ajaib. Oke, mana sekarang tangan Safa gini? Nih ya, nih koinnya sini. Sekarang Om Bas taruh di sini. Safa tutup tangan. Lihat ya, ini akan menjadi alat sulapnya. Bim salah bim, abra kadabra, hilang. Buka. Wah, Kemana uangnya? kemana ya uangnya ya? Di sini. Om Bas keren. Om, ajarin Safa, Om. Oke. Yeay. Nanti kalau Safa besar, pengen kasih tahu sama mama sama papa. Yeay. Lagi, Om, lagi, Om. Om Bas ajarin Safa. Nih, sekarang Safa pegang koinnya. Coba taruh di tangannya Om Bas. Masih ada di situ. Coba. Kita berangkat ya? Ya. Yuk. Permisi Pak. Ini ada surat buat Bapak. Surat? Iya Pak. Dari siapa? Saya kurang tahu Pak. Tadi tiba-tiba ada di wiper mobil Pak. Dan itu tulisannya untuk Bapak. Makasih ya. Ya udah Pak, saya permisi dulu. Ya. Jangan lanjutkan kerjasama dengan Gani. Sangat berbahaya. Om nggak apa-apa. Surat apa sih, Om? Assalamualaikum, Bu Ratmi. Mah, Safa gimana? alhamdulillah Safa udah membaik, Mah, jauh lebih baik.
Syukurlah Mama seneng dengernya. Jadi kan sekarang kamu bisa melanjutkan rencana kamu bulan madu ke Maldives sama Gani, ya kan? Aduh, Ma. Itu nanti dulu deh, Ma. Safa juga kan belum beres. Aku belum kepikiran soal bulan madu. Gimana sih kamu? Kalau nggak sekarang terus kapan lagi? Ntar Gani keburu sibuk, keburu ribet, nggak ada waktu buat bulan madu. Udah deh, kalau nggak mau jauh-jauh ke Maldives, bisa pilih di luar kota. Yang penting kamu ada waktu berdua sama Gani. Mama udah siapin semuanya keperluan buat kamu program hamil. Mama nggak mau tahu deh. Pokoknya Mama pengen segera punya cucu dari kamu dan Gani, titik. Gimana ya, Ma? Aku bingung jelasinnya, tapi Kenapa sih? biasa loh, Ma. Sikapnya Mas Gani ke aku suka berubah-berubah. Kadang dingin, kadang enggak. Nah sekarang yang aku rasain tuh Mas Gani lagi dingin sama aku, Ma. Itu namanya kamu kurang romantis sama dia. Kalau kamu nggak berusaha untuk lebih menggoda ke suami kamu, nanti suami kamu direbut sama orang. Mau kamu? Hah? Kamu harus lebih agresif dong, lebih romantis. Mama kan udah ajarin. Masa harus gimana lagi sih? Iya, Ma. Tapi Nona juga udah berusaha banget, Ma. Tapi mungkin ya aku nggak tahu apa yang ada di pikirannya Mas Gani, suka berubah-berubah. Pokoknya denger ya, kalau sampai semua saran mama kamu abaikan, kamu nggak bulan madu, kamu nggak lebih agresif ke suami kamu, mama jamin pernikahan kamu pasti dalam bahaya. Apa benar Mas Gani dingin seperti itu karena ada yang lain? Masa sih? Tapi sepertinya nggak mungkin. Sepertinya Bas masih di rumah sakit deh jagain keluarganya Gani. Mending aku langsung ke sana aja. Akan ku tanya langsung si Bas. Ih, masih pakai seragam lagi. Gak bisa dong kalau langsung main keluar gitu aja dengan pakai seragam kayak gini. Ntar ketahuan lagi. Ada baju nggak ya di mobil? Kayaknya ada deh. Aku ganti baju dulu deh. Tuh, Om. Coba buka. Ya, aku gagal. Nggak apa-apa, Non Safa. Non Safa jangan menyerah. Non Safa pasti bisa. Ini Om Bas hadiahin buat Non Safa. Biar Non Safa latihan terus sampai jago sulapnya. Ya. Nih, ini namanya koin ajaib. Makasih, Om Bas. Sama-sama. Selamat siang anak papa. Yeay, Papa pulang. Pak Gani, saya menunggu di luar ya. Oke. Papa lihat aku punya apa? Apa itu? Koin ajaib. Oke, Sabah. Ini hadiah dari papa untuk Sabah. Boneka beruang besar. Yeay! Ayo, tar dulu. Kok nggak jadi buat Safa? Cium dulu dong. Satu lagi. Thank you sayang. Oke lah, nih. Yep. Kalau benar Safa adalah anakku, aku tidak bisa mengakui sekarang juga. Tapi aku harus bersyukur meskipun benar Safa bukan anak kandungnya Gani. Gani menyayangi Safa layaknya anak kandung. Dia sungguh-sungguh mencintai Safa. Sabah, lupa sesuatu? Oh iya, makasih Papa. Bonekanya bagus banget. Sekarang, kalau
papa pergi kerjanya lagi jauh dan sahabat tiba-tiba kangen, sahabat tinggal peluk boneka ini. Terus Papa tahu kalau aku peluk. Tahu dong sayang. Tapi cakepan papa aku daripada kamu. Sahabat udah pintar sekarang bikin papa seneng. Apa? Sahabat masih ada merasa yang sakit nggak? Nggak ada. Pintar. Anak papa emang kuat. Pokoknya kalau misalkan sahabat tiba-tiba ngerasa ada yang sakit, kasih tahu ya, biar nanti Bu Dokter bantuin sembuh. Iya, Papa. Nggak kaget. Ngapain di sini? Saya mau bicara. Mau ngomongin apaan? Pergi. Enggak, saya mau bicara di sini. Pergi. Anda tuh ada masalah apa sih? Sama... Kamu stres ya? Di dalam kamarnya Safa tuh ada Gani. Ya, saya mana tahu. Lagian ada masalah apaan sih? Sampai kamu nyusulin saya ke sini? Sebenarnya Anda sembunyiin apa dari saya? Nyembunyiin. Nyembunyiin apaan? Saya kan udah kasih tahu kamu semuanya, udah nggak ada lagi sih sembunyiin. Jangan bohong. Anda tadi suruh sesuatu sama Niko kan? Oh, Niko. Urusan sama Niko tuh nggak ada urusannya sama kerjaan. Anda pikir saya bodoh? Iya, gini. Saya memang nyuruh Niko untuk melakukan sesuatu, untuk mengirim sesuatu ke pacar saya. Pacar saya lagi ngambek, jadi saya butuh Niko untuk mengirimkan sesuatu ke dia. Gitu. Kenapa sekarang diam? Cemburu kan? Makanya sampai datang ke sini kan? Cemburu nih. Aku coba. Enggak. Anda punya misi lain dari misi ini. Dan Anda nggak jawab jujur. Dan saya akan laporin ke komandan. Bianca. Tolong. Jangan laporin ke komandan. Belum pernah aku melihat Bas memohon seperti ini. Apa sih yang sudah dilakukan? Mama kok lama banget perginya, Pak? Safa nggak seneng ya kalau papa di sini. Bukan, Papa. Safa pengen pamer boneka ke Mama. Papa, aku mau nyundukin sesuatu. Oh ya, apa itu? Ini koin ajaib, Pak. Oh ya? Coba buktiin ke papa kalau koin ini memang koin ajaib. Sini tangannya, Papa. Tangan papa? Oke. Tutup, Pak. Oke. Coba buka, Pak. Up. Ya, aku gagal. Keren. Hebat. Kok ditepokin, Pak? Kan gagal. Buat papa, yang penting itu usahanya. Hasilnya nggak penting. Ya, nanti Safa belajar lagi, deh. Sampai bisa, biar Papa senang. Iya. Tapi Safa belajarnya nggak usah keras-keras. Karena Safa kan masih harus istirahat. Padahal tadi Om Bas mainin gampang kok. Om Bas. Halo, Pak Wibowo. Sayang, sebentar ya. Papa mau ngobrol sama Opa Wibowo ya. Oke, bentar Pak. Pak Gani, Ya, Pak Wibowo. Gimana? kita bisa ketemu hari ini, Pak? Untuk apa ya? Untuk surat perjanjian kita? Iya, ada sesuatu yang mau saya tunjukkan sama Pak Gani. Gimana, Pak? Bisa? Oke, Pak Wibowo. Oke, saya akan menuju ke lokasi. Begitu sampai lokasi, saya akan share log ya. Baik.
Dari suaranya sepertinya ada hal yang sangat penting. Om, kita jadi meeting. Frey, kita hari ini nggak jadi meeting. Tapi tolong kamu sampaikan sama klien, kita reschedule lagi meetingnya ya. Ini ada yang jauh lebih penting. Kita mau ketemu Pak Gani. Ya udah kalau gitu Freya bilang dulu ya ke klien Om. Izin ke ruangan Freya bentar. Ya. Aku merasa perlu konfirmasi langsung sama Gani soal tulisan ini. Sebenarnya Anda suruh Niko tuh apa? Jawab jujur. Ya, jadi saya minta tolong Niko buat bantu saya untuk melindungi keluarga saya. Keluarga Anda emang kenapa? Keluarga Anda dalam bahaya. Kan kamu tahu sendiri, pekerjaan kita sebagai intelijen itu membuat saya terpaksa untuk menjauh dari keluarga saya. Bahkan yang keluarga saya tahu kalau saya itu udah meninggal. Kasihan juga sih Bas. Jadi saya minta tolong sama Niko untuk melindungi keluarga saya. Karena saya sendiri nggak mungkin turun tangan. Kamu tahu itu kan? Coba cerita sama saya semuanya. Mungkin saya juga bisa bantu. Belum waktunya buat saya menceritakan soal keluarga saya ke kamu. Gani telepon. Diam ya. Ya, halo Pak. Halo Bas, tolong temuin saya. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. Ada apa ini? Pak Gani suruh aku selesaikan apa? Halo? Baik Pak, saya akan segera ke sana sekarang. Oke, saya tunggu. Saya sekarang mau ketemu sama Gani, lebih baik kamu pergi. Enggak, saya nggak akan pergi. Saya akan tetap di sini. Takutnya nanti Anda butuh bantuan. Oke, kalau nanti saya butuh bantuan, saya akan bilang ke kamu. Saya nggak percaya. Udah berapa kali Anda bilang seperti itu? Yang Anda lakukan apa? Anda melakukannya semuanya sendiri. Oh, kamu jadi cewek tuh ngeyelian banget sih. Kenapa sih ngeyel? Lagi ngomong baik-baik, kenapa jadi ngegas? Ya lagi ngeyel. Lagi ngotot banget. Sudah saya pergi dari tadi. Kamu denger ya baik-baik ya. Kalau kamu caranya kayak gini, kamu sering berkeliaran ketemu sama saya, terus kalau Gani lihat gimana? Akhirnya penyamaran yang terbongkar. Kalau misalnya komandan tahu dan nyalain kamu, nggak mau kalau komandan nyalain saya. Jelas salah kamu. Sama satu lagi, jangan sampai kamu cerita ke komandan masalah Niko sama saya. Kalau kamu nyusahin hidup saya jauh lebih bisa nyusahin hidup kamu. Baru juga mau simpati. Udah ngeselin lagi. Pakai ngancem pula. Bas, Ada apa Pak? kamu ikut saya. Ada sedikit masalah yang harus saya selesaikan. Tapi yang jaga non Safa nanti siapa Pak? Ada kok beberapa pengawal lagi jaga. Lagian juga tadi Bu Nona telepon dia lagi perjalanan ke sini. Meskipun sudah ada yang menjaga, aku tetap merasa khawatir. Soalnya mereka para pengawal, apakah terbiasa menghandle anak atau enggak? Mas. Hah? Jerry, barang-barangnya langsung dibawa aja ke kamarnya Salva ya. Baik Bu. Nah, ingat pesan mama. Kamu mau kemana Mas? Kan baru balik. Masa mau pergi lagi? Ada yang harus saya urus di luar. Nanti kalau mama tanya, bilangnya saya masih ada kerjaan. Gak bisa diundur besok Mas. Hati-hati ya Mas. Mas Gani.
Malu diliatin orang. Nggak apa-apa, orang sama suami sendiri. Ya udah, saya jalan dulu ya. Jaga Safa. Bebas. Entah kenapa perasaan aku jadi nggak enak. Sebenarnya yang dibilang sama Bas mungkin ada benernya juga. Mendingan aku pergi aja dari sini. Itu bukannya Bianca ya? Bian! Bian! Bu, Kamu ngapain di rumah sakit? Kamu sakit? enggak Bu. Ini teman saya masuk rumah sakit karena dia kecelakaan, patah tulang. Jadi saya nengokin dia Bu, kasihan. Lah Ibu ngapain? Anak saya juga kecelakaan, tapi sekarang kondisinya udah mulai membaik. Cuma masih dirawat, masih masa pemulihan. Ya ampun, pantesan saya nungguin Ibu di tempat monyetnya kok belum datang-datang. Maaf Bu, saya nggak tahu Bu. Ya nggak apa-apa, saya belum bisa, maaf ya. Nanti saya kabarin kalau bisa. Oh iya. Terus tapi gimana kondisinya? Boleh saya jenguk? Boleh, tentu boleh. Makasih banyak ya Bu. Mari silakan sebelah sana. Ya. Aku akan semakin mudah untuk masuk ke circle Nuna kalau aku juga bisa dekat dengan anaknya juga. Dan siapin semua dokumen supaya pengiriman lancar. Oke. Dikit lagi beres kok. Gue nggak mau denger ya sampai ada kendala. Ingat baik-baik. Minggu depan, hari Kamis. Oke. Kamis minggu depan. Sekarang aku hanya perlu tahu di mana posisi tepat pengirimannya dan kapal apa. Juga jam berapa tiba barangnya. Aku harus tahu detail lengkap kontainer berapa. Dan data lainnya. Ini informasi yang selama ini aku tunggu-tunggu. Halo, ada info baru apa? Saya sudah menemukan siapa dalang preman suruhan yang menyerang Pak Gani di bar tempo hari. Saya berhasil menangkap beberapa preman itu dan menginterogasi. Mereka mengaku dibayar Bram. Dari mulut mereka, kami tahu selama ini Bram merasa Pak Gani telah merusak bisnisnya. Oke. Udah mulai berani dia cari masalah sama gue. Lu jangan emosi dulu ya. Jangan buang-buang tenaga lu. Ini orang pengen gue mati, Dan. Iya, gue tahu. Tapi nanti kita cari cara untuk ngebales dia seperti apa. Yang penting kita kelarin dulu satu-satu, oke? Mau nggak ini? Silakan masuk, banget. Bian. Mah, ada Bian. Oh, halo. Maaf loh, saya datang ke sini saya nggak bawa bikisan atau boneka atau hadiah buat. Nggak usah merepotin, doanya aja supaya Safa biar cepat pulang ya, Nak. Ini Tante Bian sayang, temennya Mama. Kenalin, Nak. Halo cantik, kenalin nama Tante Bianca. Panggilnya Tante Bian. Oh lala, pinter. Terima kasih ya Tante udah jengukin Safa. Iya, pinter. Sama-sama. Udah pinter, cantik. Hei, sayang. Tante Bian ini yang ngajarin Mama Muay Thai. Jagoan tantenya. Pernah Tante Bian ngalahin Om Bas, Nak. Wah, Tante keren. Sedikit kok, Tante gak keren-keren banget. Enggak, Tante keren banget Tante Bian ini, Nak. Ibu. Ya kan kamu yang ngajarin aku nanti Muay Thai. Iya nih, Bu. Makasih nunggu Ibu belum datang-datang dari kemarin kan. Nanti kalau misalkan Safa udah sembuh, nanti datang ya. Iya, justru makanya sekarang fokus dulu ini sama kesembuhan Safa. Ma, aku mau diajarin muntai sama Tante Bianca. Mau diajarin sama Tante Bian? Boleh. Tapi izin dulu sama Mama, boleh apa enggak? Ma, aku mau latihan sama Tante Bianca.
Boleh dong sayang, tapi harus sembuh dulu. Harus keluar dulu dari rumah sakit, mamamnya pinter, minum obatnya pinter. Nanti boleh. Ma, tadi aku udah belajar koin ajaib dari Om Bas, belajar sulap. Ini koinnya, Nak. Iya. Ma, boleh mau ya latihan? Iya, pasti nanti tante ajarin. Enggak, kayaknya jangan deh. Cucunya Oma nggak boleh kayak begitu. Harus perempuan banget. Biar kayak Oma, latihan dandan terus tiap hari, ngeblur rambut, ya kan? Tetap cantik, ya? Maaf ya Bian, maaf emang. Tuh, Suka lucu kan. Apa? Rambutnya bisa aman. Kalau Oma. Itu Pak Wibowo udah sampai. Bas, kamu jaga di luar ya. Jadi Gani kesini untuk ketemu Papa. Ada apa ini? Kenapa Papa dan Freya menemui Gani? Ini Pak Gani. Tolong dibaca dulu, Pak. Itu kan amplop yang dikirim Niko atas perintahku. Dan sekarang Papa bawa amplop itu, lalu memberitahukan ke Gani. Apa maksud Papa kasih lihat surat itu ke Gani? Harusnya Papa percaya dengan surat kaleng itu. Sepertinya ada yang mau mengadukan Gani. Tapi siapa orangnya? Saya nggak tahu siapa orangnya, Pak. Yang menaruh amplop ini di kaca mobil saya. Yang jelas, pasti ada orang yang nggak suka sama Anda. Dan mau menjatuhkan kamu, Pak Gani. Bagaimana dengan tanggapan Bapak soal ini? Apakah Pak Wibowo masih percaya dengan saya? Saya tentu masih percaya sama Anda. Itu alasan saya kenapa saya datang kemari membawa amplop ini. Saya cuma minta Pak Gani lebih waspada aja. Karena saya tahu banget yang namanya pebisnis besar seperti Anda ini pasti banyak sekali saingannya. Pasti banyak musuhnya yang mau menjatuhkan Anda. Bapak ini sangat paham ya. Memang betul, di saat seseorang itu lagi di atas, nggak bisa kita pungkirin. Akan banyak orang yang ingin melihat kita jatuh. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan pengertian dan kepercayaan Bapak kepada saya. Tentu saja, Pak. Saya tahu Pak Gani seperti apa orangnya. Dan saya yakin ini cuma fitnah aja, Pak. Untuk masalah ini, Pak Wibowo nggak usah khawatir. Biar saya yang handle, Pak. Dan untuk surat perjanjian kita akan saya kirim secepatnya. Dan saya akan menjamin Pak Wibowo tidak akan menyesal bekerja sama dengan saya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Memang sudah seharusnya kita bisa saling percaya ya, Pak. Oke, kalau begitu saya permisi dulu karena saya masih ada urusan dengan Pak Dani. Baik, begitu. Saya permisi dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Gani. Sama-sama. Ya. Aku benar-benar kagum sama sikapnya Pak Gani yang tenang. Kelihatan banget kalau dia tuh dewasa banget dan bijaksana. Terima kasih banyak ya Bian, kamu sudah menjenguk anak saya. Kelihatannya Salva senang sekali ketemu sama kamu. Sama-sama, Bu. Semoga anak Ibu cepat sembuh ya. Kayaknya Nuna lagi kelihatan murung banget nih. Mungkin adalah waktunya aku coba berusaha untuk akrab sama dia. Ibu gimana kabarnya? Ibu baik-baik aja nggak? Maaf Bu kalau saya lancang.
Ya, saya ngerti lah posisi ibu seperti apa. Saya kan perempuan juga. Saya kan pasti punya rasa. Ya, kalau misalkan ibu butuh apa, nanti ibu bisa hubungin saya. Lagi pula saya juga kagum sama ibu. Ibu punya anak yang cantik, ibu mandiri, ibu punya keluarga yang sempurna. Gak ada hidup yang sempurna, Bian. Maksudnya gimana ya, Bu? Enggak, saya nggak maksud apa-apa kok. Doain Safa cepat sembuh supaya kita bisa latihan Muay Thai bareng. Baik, Bu. Saya masuk lagi ke dalam ya. Kamu hati-hati di jalan. Ternyata susah juga ya untuk mengorek informasi dari Nuna. Dia menjaga jarak dan tidak mudah percaya sama orang. Tapi rasanya memang terlalu dini untuk mengharapkan dia untuk terbuka. Aku harus deketin dia pelan-pelan. Oke, Bianca. Kamu harus terus deketin Nuna dan aku yakin semakin dekat, maka Nuna akan semakin terbuka sama kamu.